ini banyak generasi muda kita yang tidak paham tentang PKI, saudara. Sebelum saya uraikan sejarah PKI secara tuntas, catat baik-baik, saudara. Pertama, sebelum reformasi tahun 1998, saudara, pengkhianatan PKI itu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, saudara. Dari SD sampai SMA, dari Sabang sampai Merauke, semua siswa-siswi, murid-murid pelajar Indonesia selalu diajarkan tentang pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 1998, pengkhianatan PKI hilang dari buku pelajaran, lenyap dari kurikulum, saudara. Yuk kita bertanya, apa yang harus kita tanyakan, saudara? Siapa itu orang kuat yang mampu menghapus PKI dari kurikulum, saudara? Kalau orang biasa, orang lemah, nggak bisa menghapus kurikulum PKI, saudara. Kurikulum PKI secara nasional dihapus sampai hari ini. Makanya pemuda-pemuda Indonesia, saudara, siapapun dia yang lahir di tahun 90-an, yang tahun 98 baru duduk di SD, sampai hari ini mereka tidak pernah mendapat pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Mereka nggak tahu siapa PKI, saudara. Nggak sampai di situ. Sebelum tahun 1998, saudara, televisi nasional, baik itu TVRI maupun televisi swasta, diharuskan setiap tanggal 30 September untuk memutar ulang film dokumenter tentang pengkhianatan G30S PKI, saudara. Tapi setelah reformasi 98, semua televisi tidak ada lagi yang berani untuk memutar film dokumenter G30S PKI, dilarang. Pertanyaannya, siapa itu? Siapa yang punya kekuatan untuk melarang semua televisi, saudara? Itu bukan orang kecil, itu bukan orang biasa, itu orang kuat, baik secara keuangan, secara ekonomi maupun secara politik, saudara. Kalau dia orang lemah, nggak bisa, saudara. Dia larang televisi sampai hari ini tidak berani untuk memutar kembali film dokumenter pengkhianatan PKI. Waktu film itu disetel dari Sabang sampai Merauke, di kampung-kampung orang lihat, orang dengar, orang tonton, orang tahu kebiadaban PKI, saudara. Yang ketiga, saudara, semenjak reformasi tahun 98, saudara, Anda tahu apa yang hilang dari tengah-tengah kita? Dulu sebelum tahun 98, setiap orang akan menjadi pejabat publik, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, saudara, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, baik dari DPR tingkat pusat sampai daerah, wajib untuk mengikuti litsus, saudara. Ada litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Si calon pejabat diperiksa, saudara, bagaimana kaitannya dengan PKI dari semua aspek, saudara, baik kekerabatan, pertemanan, pergaulan, sampai kepada pemahaman dan ideologinya, saudara. Kalau teridentifikasi seorang calon pejabat ada paham-paham PKI, ditolak, nggak bakal dilantik, dibatalkan. Tapi sekarang, saudara, di DPR RI kita punya daftarnya, tidak kurang dari 100 anggota DPR RI. Mereka adalah orang-orang yang sampai hari ini tetap mengkampanyekan ideologi PKI. Bisa jadi anggota DPR RI, bahkan ada yang bangga, dia ledek kita semua, saudara. Dia masuk ke salah satu partai, kemudian masuk menjadi anggota DPR RI, saudara. Kemudian setelah itu menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Lalu dia buat buku, apa judulnya, saudara? Aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin buku lagi dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Maksudnya dia mau ledek kita semua, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pesantren, dia mau ledek umat Islam. Aku anak PKI, mau apa? Aku sekarang di DPR, mau apa?
Masya Allah. Saudara, kita umat Islam tentu tidak memusuhi anak-anak PKI. Yang salahkan dulu orang tuanya, bukan anaknya. Dalam Islam tidak ada dosa keturunan, saudara. Tapi tolonglah anak-anak PKI tersebut, saudara, jangan lagi mengkampanyekan ideologi bapaknya. Sudahlah, mafat-tafat yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Bapaknya dulu salah, ya sudah salah, doakan saja semoga diampuni oleh Allah. Tinggal anak-anaknya jangan melanjutkan ideologinya, saudara. Ayo menyatu dengan umat Islam. Silakan mereka ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut majelis taklim, anak-anaknya masuk pesantren biar besok bisa jadi ustadz, jadi kiai, saudara. Kita tidak memusuhi mereka, tidak. Saya juga tidak setuju kalau anak-anak keturunan PKI dipres, ditekan, dimusuhi, hak politiknya dikebiri. Nggak boleh. Mereka punya hak ekonomi, hak politik, hak sosial yang tidak boleh kita ganggu. Tapi syarat, mereka tidak boleh lagi mengkampanyekan ideologi PKI. Mereka tidak boleh lagi memperjuangkan kebangkitan PKI. Mereka tidak boleh lagi menghidupkan PKI di Republik ini. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, pertanyaannya, siapa itu yang menghapus litsus itu dari DPR, saudara? Dari pejabat publik, saudara? Itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak bisa menghapus litsus, saudara. Itu orang yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan uang, saudara. Makanya di sini perlu saya katakan, kalau ada pejabat atau siapapun mengatakan, saudara, tidak usah cerita PKI, PKI masa lalu, PKI sudah finish, PKI mustahil bangkit kembali, bohong, saudara. Kalau ada yang bicara semacam itu, mereka sedang meninak bobokan masyarakat Indonesia supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada, supaya PKI dengan leluasa bangkit kembali di tengah-tengah kita. Dan ini kenyataannya, saudara. Insya Allah, gara-gara kita pikir, oh PKI udah selesai, PKI udah habis, PKI mustahil bangkit lagi. Saudara, tahu-tahu apa yang terjadi? Kurikulum pengkhianatan PKI hilang dari sekolah, film dokumenter pengkhianatan PKI hilang dari televisi, saudara. Litsus, penelitian khusus untuk calon pejabat, saudara, dihapuskan, saudara. Hati-hati, saudara, mereka sedang menyusun kembali kekuatan, saudara. Maka jangan salahkan saya kalau saya mengatakan, mereka mengatakan komunis sudah habis, komunis sudah selesai. Mereka sebetulnya sedang meninak bobokan kita supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada. Nah, buktinya sekarang kita lihat, kalau kita buka internet, berapa banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu PKI, bela PKI, saudara, atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan, saudara. Berapa banyak mereka bela-bela PKI? Mereka bilang PKI baik, PKI pejuang, PKI pahlawan, PKI revolusioner. Nah, karena itu pada malam hari ini, yuk kita belajar dari sejarah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani. Jangan lalai dari sejarah kita, saudara. Karena Nabi berpesan, orang beriman itu tidak jatuh dalam satu lubang dua kali, saudara. Jangan sampai nanti kita jatuh lagi, terjebak oleh paham-paham PKI yang ingin menghancurkan kita, saudara. Nggak sampai di situ. Umat Islam, saudara, harus merapatkan barisan. Jangan melulu kita ribut soal khilafiyah di antara kita, saudara. Jangan. Yuk kita rapatkan barisan kita, kita satukan potensi kita, saudara. Karena jika kita tidak bersatu dari hari ini, besok begitu PKI bangkit, kita hanya akan menjadi korban mereka, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Maka itu saya mau tanya pada malam hari ini, siap untuk mengkaji soal PKI? Saya mau tanya semua, siap mengkaji soal PKI? Mau tahu PKI? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Saya akan uraikan soal PKI secara rinci. Nanti Anda yang menilai, saudara. Apakah Presiden pantas minta maaf kepada PKI atau tidak? Nanti Anda yang menilai. Apakah PKI itu pejuang atau pecundang? Apakah PKI itu pahlawan atau bajingan, saudara? Nanti Anda yang menilai. Saya hanya memberikan informasi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan konon katanya, saudara. Tidak, ada arsipnya,
ada dokumennya, ada foto-fotonya, saudara, arsip nasional. Nah, karena itu saudara, di awal ceramah ini juga saya ingin mengingatkan kepada semua akan amanat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, tali Allah, agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kita harus bersatu dalam iman dan Islam. Kita harus bersatu dalam akidah. Kita harus bersatu dalam menegakkan Islam. Kita harus bersatu dalam menegakkan hukum Allah. Kita harus bersatu dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap bela Allah dan Rasulnya? Siap bela Islam? Siap bela negara Indonesia? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita mulai, saudara. Perhatikan baik-baik, khususnya generasi muda yang mau tahu tentang PKI, dan nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya peran NU dan Banser dalam melawan PKI, saudara. Kita mulai dari tahun 1914, saudara. Sebelum kemerdekaan Indonesia, 85 tokoh komunis dari Belanda datang ke Indonesia mendirikan Perserikatan Buruh Sosialis Demokratik, saudara. Diberi nama ISDV. ISDV itu singkatan dari Industri Sosialis Demokratik Verniki, yang artinya Serikat Buruh Sosialis Demokratik yang berpaham komunis, yang berkiblat kepada Uni Soviet. Kenapa ISDV ini didirikan di Indonesia oleh 85 tokoh komunis Belanda? Karena Partai Sosialis di Belanda hendak menggoyang pemerintahan Hindia Belanda, saudara. Kenapa mau digoyang? Karena pemerintahan Hindia Belanda, saudara, berpaham kapitalis. Jadi mereka mau goyang stabilitas politik untuk mereka jatuhkan pemerintah kapitalis yang berkuasa, agar mereka bisa kudeta ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Dan mereka melihat bahwa ladang Belanda ada di Indonesia. Belanda mengambil segala kekayaan Indonesia, rempah-rempah, segala macam produk pertanian, ladang, persawahan, kekayaan Belanda diambil dari Indonesia, saudara. Maka itu tokoh-tokoh komunis ini melihat goyang Indonesia, niscaya goyang pemerintahan Hindia Belanda. Kalau pemerintah Hindia Belanda sudah goyang, rubuhkan kapitalis, ganti dengan komunis, saudara. Itu manifesto politik mereka, saudara. Didirikanlah dan dipimpin oleh tokoh komunis Belanda yang bernama Henk Sneevliet, saudara. Apa yang dilakukan oleh serikat buruh ini? Dia merekrut para petani dan para buruh di kampung-kampung, saudara. Buru-buru perkebunan, buru-buru pelabuhan, saudara, buru-buru stasiun, terminal, di mana-mana, pabrik-pabrik. Mereka rekrut termasuk para petani, saudara, dengan janji kalau ikut ISDV mereka akan terlindungi secara hukum maupun politik, saudara, karena mereka resmi disetujui oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda nggak sembarangan berani ganggu buruh dan tani. Dengan janji itu, saudara, berapa banyak rakyat yang tergoda, terjebak ikut ISDV, saudara, karena ada janji perlindungan, ada janji keamanan, saudara. Mereka ikut rame-rame. 3 tahun kemudian, di tahun 1917, saudara, ISDV terang-terangan membentuk DSI, Dewan Soviet Indonesia, saudara. Dia tunjukkan warnanya kalau dia bekerja sama dengan Uni Soviet, yang ketika itu menjadi biang komunisme internasional, biang komunisme dunia, saudara. Ternyata ISDV dilindungi secara politik internasional oleh Uni Soviet. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Atas arahan Uni Soviet, di tahun 1917 ISDV menggerakkan petani, menggerakkan buruh. Mereka tes gas, mereka coba-coba, saudara.
bikin percobaan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, mereka bakar perkebunan, mereka bakar pertokoan, saudara. Di mana-mana test case. Mereka mau uji coba, saudara, bisa tidak menggoyang Belanda, saudara. Akhirnya, saudara, mereka semua ditangkap oleh Belanda. Belanda turun mengatasi kerusuhan yang ada, saudara. Akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap dan dikembalikan ke Belanda, saudara. Hanya beberapa gelintir yang dinyatakan tidak bersalah diizinkan untuk tidak kembali, saudara. Tapi yang kesian adalah petani dan buruh, saudara. Mereka ditangkapi oleh Belanda, yang ditembak mati, yang digantung di jalanan, yang dibui, yang dipenjara, saudara, disiksa setiap hari. Orang Belandanya ditangkap, dipulangin ke Belanda, selesai. Tapi orang kita dikorbankan, saudara. Itu yang dilakukan ISDV. Jadi anak-anak PKI jangan coba-coba sok-sok bangga-banggaan, saudara. Anak-anak PKI di Indonesia apa mereka bilang? Kami pejuang, kami pahlawan, kami revolusioner. Tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Ahlan wa sahlan bil habib, fadhal fadhal, silakan silakan. Sallu ala nabi, fadhal, silakan silakan. Ahlan wa sahlan, ya marhaban, barakallahu. Ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya tanya semua, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Jadi anak-anak PKI sekarang, saudara, mereka apa mereka bilang? Perhatikan semua, ini penjelasan sejarah yang amat penting. Tolong perhatikan semua, jangan sampai luput dari perhatian. Jadi saudara, anak-anak PKI sekarang lewat internet apa mereka bilang? Kami pejuang, kami revolusioner. Dulu tahun 1917 kami lawan PKI. Sebelum yang lain berani melawan PKI, kami yang sudah melawan PKI. Bohong. ISDV ketika itu melawan Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk kelahiran NKRI. Mereka melawan Belanda, saudara, hanya untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis diganti dengan pemerintahan komunis. Mereka kerja untuk Belanda, mereka kerja untuk komunis Soviet, mereka kerja bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Betul? Takbir. Makanya jangan tertipu, saudara, dengan pemutarbalikan sejarah. Makanya anak-anak muda yang gak baca sejarah, mereka pikir betul PKI pejuang, saudara. Tunggu dulu, suruh bicara sama yang ngerti sejarah, jangan mereka bicara sama yang tidak ngerti sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan, saudara. Tahun 1917 setelah terjadi kerusuhan, ditangkap tokoh-tokoh Belanda, tapi ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Dengan pertimbangan Belanda mencoba untuk memanfaatkannya karena sudah punya cabang sampai ke daerah, saudara. Akhirnya ISDV tetap diizinkan ada, tapi dalam kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda. Nah, saudara, karena dikontrol, orang-orang Belanda memilih hanya menjadi pembina dan penasehat. Diangkatlah Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo untuk memimpin ISDV yang di tahun 1920 mengganti nama menjadi PKH, Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, saudara. Bukan ISDV lagi namanya, namanya PKH. Yang pimpin bukan orang Belanda lagi, tapi Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Setelah itu di tahun 1924 digelar konferensi Perserikatan Komunisme Hindia yang disingkat PKH di kota Semarang, Jawa Tengah, saudara. Melalui konferensi tersebut PKH ganti nama menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, yang diangkat menjadi pimpinan adalah Musso dan Alimin, saudara. Catat baik-baik, saudara. Kenapa mereka berubah menjadi partai? Sebab di awal tahun 1924 ada konferensi komunis
komunisme internasional yang diadakan di Moskow menginstruksikan kepada seluruh serikat buruh yang berkiblat ke Soviet untuk membentuk partai politik di negeri masing-masing, saudara. Ini semua arahan Soviet, saudara. Ini kerja Soviet. Lalu tahun 1927, saudara, tanpa diduga ini PKI berkembang pesat. Setelah menjadi partai, makin banyak orang yang berminat, saudara, dengan aneka ragam janji. Kalau ikut PKI partai, nanti bisa jadi pejabat, nanti bisa jadi anggota dewan, nanti bisa jadi ini, bisa jadi itu, saudara. Buruh dan tani berbagai daerah rame-rame ikut kepada PKI, saudara. Nggak main-main, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1924 mereka lakukan kerusuhan besar-besaran, saudara, lebih besar dari tahun 1917. Mereka bakar terminal, mereka bakar stasiun, mereka lakukan sabotase kepada kantor-kantor pemerintah, mereka bakar perkebunan, mereka bakar hutan, mereka bikin kekacauan di mana-mana. Buruh-buruh mogok kerja, saudara, dibikin kekacauan. Pemerintah Hindia Belanda marah besar, diturunkan tentara sebanyak-banyaknya untuk mengatasi para buruh dan tani, dan akhirnya kerusuhan itu bisa diatasi oleh Belanda. Bagaimana pimpinan PKI, saudara? Musso dan Alimin dibuang ke Moskow, bukan di penjara, saudara. Dibuang ke Moskow atas pemerintahan Uni Soviet. Di Moskow dia punya rumah, di Moskow punya mobil, di Moskow dia dapat gaji, saudara. Agen KGB, agen rahasia Uni Soviet. Lalu bagaimana dengan rakyat, petani dan buruh, saudara, yang diprovokasi, yang dihasut untuk melakukan kerusuhan? Mereka diberondong oleh Belanda, dibantai oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Berapa ribu yang mati, dan 13.000 orang ditangkap, dibuang ke Irian, Papua sana, saudara. Dipaksa kerja keras, rodi. Nggak sampai di situ, petani-petani ditangkapi, ditembak satu persatu, mayatnya digantung di jalan-jalan, saudara. Insya Allah. Jadi di sini juga anak-anak PKI jangan coba-coba mengatakan kami pejuang, kami revolusioner. Dulu orang-orang tua kami melawan Belanda. Dulu PKI melawan Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu PKI melawan Belanda, saudara, mereka hanya menjadi alat Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis di Eropa untuk diganti dengan pemerintahan komunis. Buruh dan tani hanya dijadikan korban, buruh dan tani hanya dijadikan bemper. Kurang ajar ini PKI, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang dari sini, kalau gitu PKI likik tidak? Likik tidak? Mengorbankan rakyat, buruh, petani, jahat tidak? Zalim tidak? Itu yang mereka lakukan, saudara. Baca manifesto PKI, mana ada untuk memerdekakan Indonesia? Enggak ada, saudara. Akhirnya di tahun 1927, setelah PKI melakukan kerusuhan besar, dibubarkan oleh Belanda, saudara. Sejak saat itu finish PKI tidak ada, saudara. Bagaimana nasib Musso, Alimin? Tinggal di Uni Soviet, saudara. Dibina, dididik oleh KGB, dan setiap tahun Musso dan Alimin selalu hadir dalam konferensi komunis internasional di Berlin, Jerman, di Beijing, Cina, dan di Moskow, Uni Soviet, mengatasnamakan Indonesia, saudara. Jadi biar anda tahu ini kaki tangan Uni Soviet, tapi mereka nggak balik ke Indonesia, saudara. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh nasional bersama para kiai kita kumpul musyawarah, saudara, untuk merumuskan bagaimana kelak bentuk dan dasar negara Indonesia jika merdeka, saudara. Siapa yang terlibat di sana? Satu, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Tokoh nomor satu NU hadir, saudara, dalam musyawarah untuk melahirkan NKRI.
Yang kedua adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Agus Salim yang ketika itu menjadi pimpinan Sarekat Islam, saudara. Ini trio kiai, ini trio ulama, saudara, luar biasa. Kenapa Bung Yamin, Bung Hatta berbulan-bulan berdebat dengan kiai kita tiga ini untuk bicara dasar negara, nggak menang, saudara, nggak menang. Bagaimana Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin mau menang berdebat sama kiai yang hafal Quran? Al-Quran 30 juz dihafal, apalagi Pancasila 5 butir. Betul? Betul? Makanya nggak menang, saudara. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin ngotot Indonesia harus menjadi negara sekuler, saudara. Sebagaimana tadi Ibu Nyai, wakil bupati kita mengatakan negara nggak bisa dipisah dari agama. Itu prinsip NU dari semenjak berdiri, saudara. Ketika itu Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin minta negara-negara, agama-agama, politik-politik, agama-agama nggak boleh ada, ini harus menjadi negara sekuler. Ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu, saudara, supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Bahkan ketika itu, saudara, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia adalah Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak dipaksa buat orang di luar Islam. Tapi pada tanggal 17 Agustus begitu kita merdeka, Jepang tidak terima ada syariat, saudara. Ditekan Bung Karno, ditekan Bung Hatta, ditekan Bung Yamin supaya syariatnya dihapus, saudara. Akhirnya tanggal 18 Agustus digelar lagi sidang. Sayang sejuta sayang, saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu digelar musyawarah kembali, trio ulama enggak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hasim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin, dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat, saudara. Mereka udah tahu kok, berbulan-bulan berdebat sama kiai soal dasar negara, saudara, nggak menang. Akhirnya ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban dan seterusnya dicoret, dihapus, saudara. Hanya tinggal ketuhanan. Tapi ketika itu orang-orang NU yang hadir, walaupun tidak sekaliber Kiai Hasim, Kiai Wahid Hasim, orang-orang Muhammadiyah yang hadir termasuk Ki Bagus, saudara, mereka protes, mereka tentang, terjadi perdebatan. Akhirnya kelompok Islam mengalah, tapi dengan syarat boleh dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi syarat ketuhanannya ditambah yang Maha Esa. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, saudara. Begitu juga Bung Yamin. Jepang juga nggak keberatan, saudara. Inilah, saudara, inilah pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghapus syariat dari dasar negara, dihapus, tapi tanpa mereka sadari syariat dihapus, tauhid yang datang, saudara. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, saudara, siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Syariat dihapus, gantinya tauhid, saudara. Subhanallah. Jepang nggak sadar, saudara, syariat hilang, diganti tauhid, naik pangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu cerdasnya orang NU dulu, itu cerdasnya orang Muhammadiyah dulu, itu cerdasnya para kiai dulu yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu jasa NU dalam mendirikan NKRI besar tidak? Besar tidak? Nggak bisa
bakal dihapus dari lembaran sejarah, saudara. Tanpa NU, jangan mimpi NKRI ini hadir. Tanpa NU, jangan mimpi Pancasila itu ada, saudara. Tanpa NU, jangan mimpi dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan berkahnya, NU Muhammadiyah Sarekat Islam saat itu bersatu untuk melahirkan NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillah.